sah-sahnya pernikahan yang mana pihak perempuan tanpa persetujuan ayahnya yang akhirnya menikah dengan memakai wali nikah atau wali hakim. Mohon penjelasannya. Jadi kalau wanita, Pak, menurut pendapat mayoritas jumhurul ulama minhumul Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, kalau ada perempuan nikah bukan dengan walinya, bapaknya, atau udah nggak ada bapaknya, kakeknya, atau udah nggak ada kakeknya, saudaranya, menurut tiga mazhab ini, panikahuha batilun, batal, tidak sah. Itu kalau walinya masih ada. Dan walinya pain-pain aja, kalau ngomong pasti dinikahin sebenarnya walinya. Tapi dia nggak ngargain wali. Nah sekarang walinya ngalangin. Walinya menghalangi, nggak boleh lu nikah sama dia. Atau gua nggak mau redo lu nikah sama dia. Kenapa? Tibang modal agama, tibang modal sembahyang, tibang orang baik, orang susah, gua nggak mau. Akhirnya nih anak, waduh, gua nggak bisa ngikutin bapak gua yang matre, nggak bisa ngikutin emak yang matre, karena pemikirannya emak bapaknya pikirannya banda. Kalau nih anak pikirannya agama, karena dia pengen punya suami yang bisa jadi imam dia dunia akhir. Akhirnya kabur nih anak, karena bapaknya nggak mau nikah, keluarga besarnya nggak mau nikahin, kabur nih anak. Datanglah ke rumah Ki Haji Ubaidillah, dipanggil Haji Ahmad, lu kemari ngapain nikahin orang? Berangkat saya, kasusnya bagaimana permasalahan? Bapak saya nggak mau nikahin dengan laki-laki ini, sementara laki-laki ini udah baik menurut agama. Akhirnya saya kabur. Maka saat itu ya saya atau abu yang jadi wali. Maka saya nikahkan secara hukum sah, namanya waliul adl, wali yang ngalangin anaknya nikah. Paham nggak kira-kira? Nah makanya bapak-bapak, nih kita nih ibu-ibu, kalau ada perjaka datang ke kita, nih anaknya udah baik, baiknya maksudnya agamanya udah cakep, emang sembahyangnya udah rajin, ya, terus juga belajar agama, kerjanya walaupun belum gede gajinya, udah ada kerjanya, demen sama anak kita demen, nikahin udah. Jangan pakai, lu punya tanah apa, punya duit apa buat bikinin anak lu? Ya elah gua apa, pikiran otak dunia lu. Jangan begitu. Yang penting dia ngerti agama, udah sembahyang, emak bapaknya orang baik, udah. Jangan pakai tinggi-tinggi. Enggak, gua nggak selevel sama dia. Lu boleh nikahin tong anak gua, mas kawinnya 100 gram, sanggup nggak lu? Dia maksudnya mau batalin. Ini kan orang tua PA. Woi bu, jangan gitu. Lu anak siapa tong? Anak Haji Ahmad. Oh iya. Lihat, yang orang sembahyang apa kagak? Oh sembahyang, ngerti agama. Lu kerja apa tong? Kerja mah enggak, cuman memang Bapak itu punya tanah gede ya, ribuan hektar di Kalimantan. Kemarin kayunya baru banget kanyut. Ya biarin dah, kayunya kanyut, tapi lahan Papa itu 1000 hektar masih ada. Oh ya udah dong. Kalau begitu, oh udah ya. Iya. Ya, saya ini bukan ngomong doang. Lah saya kan punya anak cewek 3. Aisyah, Hafsah, Sofia. Kalau berani nikahin anak saya, datang aja ke rumah saya. Datang. Assalamualaikum, salam. Siapa? Saya. Siapa lu? Nih, ada golok, atuh. Misalkan. Siapa lu? Udah. Oh. Dia boleh kenal.
Bener nggak tuh orangnya? Sembayangnya rajin. Anak siapa? Sama bapaknya orang baik. Oh ya udah. Udah jangan pakai nanya hartanya. Udah. Terus udah kerja tuh anak. Udah katanya. Di mana? Di PT. Apa? Ininya ya udah. Lu demen ya udah suruh kemari. Udah. Lu mau gua nikahin mau rame-rame apa mau biasa aja? Terserah bapak. Ya gua nikahin sini deh. Bilangin sama bapak lu gua udah nikahin. Rapi udah begitu. Lah jangan suka nyusahin, Pak. Yang penting anak kita udah redo. Yang penting yang pertama Allah dan Rasulnya ridho. Yang kedua anak kita red. Artinya anak kita redo tuh anak kita demen. Makanya Rasulullah tuh marah kalau nikahin orang. Anak kita tuh nggak demen, nggak boleh. Makanya kenapa disunahkan orang tua pada saat ingin menikahkan anaknya, yang memang anaknya belum tahu tuh siapa laki, ini orang tua izin namanya anak. Neng, lu gua mau nikahin nama ini, redo enggak? Lentar dulu, Mbak, saya mau lihat mukanya. Pas lihat mukanya miring. Lah, Bos, saya kagak mau. Lah, batal pernikahan. Lah, orang anak kita kagak mau, masih kita maksa. Kita mau, anak kita mau nggak? Iya, Mbak. Saya mah setuju karena memang nih anak juga potongannya cakep, ganteng. Yang penting apa? Udah bisa sholat, ahli ibadah. Udah ya bismillah. Cakep, lu demen neng, demennya udah sini gue nikahin. Enggak, saya mau rame-ramean juga. Lah itu mah terserah lu. Kalau mau ngikutin standar saya ya di Sudirman. Tahu Sudirman nggak? Situ tuh sampingnya rumah Bang Sobur. Yang ada kebun, pokoknya di situ aja gitu. Paham kira-kira? Dia jangan kebangatan neko-neko. Kayak Jala nih, Jala, anak Ibu Haja Iem. Jala itu kan perempuan, ada yang datang tahu-tahu dokter. Ya udah, lu anak siapa tong? Ini. Yang pertama ditanya tuh jangan duitnya. Lu sembahyang kagak? Udah. Tahu. Jala cari yang lain. Tahu-tahu datang, lu siapa? Saya cucunya Engkong Haji Tuki. Lah, yang siapa ya kan gitu. Udah sembahyang, udah pasti aman. Yang penting sembahyang, udah sembahyang baru periksa kerjanya. Orang tuanya baik. Itu udah bismillah. Jangan kebangetan. Jangan kayak orang Betawi zaman dulu. Betawi zaman dulu tuh kayak orang Belanda, kayak orang jahil. Betawi ningrat sama Betawi ningrat. Itu masih banyak, Pak. Betawi kalau yang tajirnya mampus, itu lebih jahiliyah. Lo berani kawin sama 150 gram. Gila nggak? Jangan. Kita pakai Islam. Di sini gitu. Paham? Yaudah, yang penting dia ngerti di agama baik, soleh, sopan, sembayangnya udah di mana aja sholat, ya, insya Allah.